Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi Irfansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alsyah Hamadania dengan NIM 17096230071 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait teori behaviorisme. Nah, sebelum masuk ke materi, ada sedikit latar belakang, di mana proses pembelajaran ini adalah suatu kegiatan yang penting dalam bidang pendidikan karena melibatkan berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan diperolehnya pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai baik dari pendidik langsung, materi ajar maupun interaksi dengan lingkungan. Nah, saat menjalani proses pembelajaran, teori belajar ini memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teorinya, yaitu teori behaviorisme. Yang pertama, apa sih maksud dari teori behaviorisme ini? Nah, teori belajar behaviorisme ini adalah teori yang berisi pembelajaran yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan. Adapun menurut Chang pada 2012, menurutnya teori ini menekankan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Teori belajar ini memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus atau rangsangan serta respon atau tanggapan, di mana stimulus ini bisa berupa dorongan yang digunakan oleh guru dalam membentuk tingkah laku, sedangkan responnya berupa tanggapan yang ditunjukkan oleh siswa setelah adanya stimulus dari guru. Pada teori ini juga mengutamakan pengukuran karena hal tersebut penting untuk melihat perubahan tingkah laku yang terjadi. Adapun faktor lainnya yang dianggap penting yakni faktor penguatan di mana yang bisa membuat timbulnya respon semakin kuat. Teori ini juga mulai berkembang pada awal abad ke-20 yang pertama kali diusulkan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Baik, untuk yang selanjutnya ada tokoh-tokoh utama pada teori behaviorisme. Yang pertama ada John B. Watson, di mana Watson ini adalah seorang behavioris murni yang mengkaji tentang belajar yang disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika dan biologi yang berorientasi terhadap pengalaman empirik atau bisa diamati dan diukur, sehingga menghasilkan asumsinya bahwa dengan cara tersebut akan menciptakan perubahan yang terjadi setelah seseorang belajar. Menurutnya, beliau meyakini bahwa tingkah laku manusia ini merupakan hasil pembawaan genetik serta pengaruh dari lingkungan. Lalu yang kedua, ada Ivan Pavlov yang merupakan ilmuwan asal Rusia dengan kondisian klasiknya mengembangkan bahwa teori perilaku dengan melakukan percobaan tentang anjing dan air liurnya. Karena menurutnya hewan memiliki kesamaan dengan manusia walau secara hakiki berbeda. Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus yang berulang-ulang akan mengakibatkan timbulnya reaksi. Lalu yang terakhir ada B.F. Skinner yang merupakan seorang psikolog Harvard yang berjasa dalam mengembangkan teori perilaku Watson. Menurutnya dengan adanya pendekatan behaviorisme membuat perilaku atau tingkah laku ini melalui pendekatan instruksi secara langsung dan meyakini perilaku dikontrol oleh proses operant conditioning. Dalam behaviorisme, menjelaskan perilaku dan pengembangan tidak memerlukan pikiran sadar atau tidak sadar, karena menurutnya perkembangan sama dengan perilaku. Hubungan antara rangsangan dengan respon yang terjadi akibat interaksi dengan lingkungan ini bisa menimbulkan perubahan perilaku yang tidak sesederhana pendapat tokoh-tokoh lain, karena menurutnya rangsangan yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi inilah yang akan mempengaruhi hasil responnya. Untuk yang selanjutnya, terdapat prinsip dasar teori behaviorisme, ya, di mana menurut Mukinan pada tahun 1997, dalam proses pembelajarannya ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan berdasarkan teori belajar behaviorisme ini. Yang di mana yang pertama ada belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang. Ya, ini seorang anak dikatakan telah belajar apabila anak tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, dalam belajar yang terpenting diperlukan adanya stimulus dan respon karena hal ini bisa diamati. Dan yang terakhir dibutuhkan penguatan atau reinforcement dalam pembelajaran dikarenakan penguatan ini menjadi faktor yang dapat menguatkan timbulnya respon. Kemudian ada penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Menurut Irham dan Wiyani pada 2015, hal-hal yang penting yang menjadi bentuk atau ciri dari pembelajaran behaviorisme dapat terlihat dari yang pertama, memunculkan perilaku menggunakan metode pembiasaan. Lalu ada memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang stagnan dan tidak berubah. Yang ketiga, mencirikan siswa menjadi individu yang pasif. Lalu perkembangan kurikulum sistematis dan sudah terdapat pengetahuan. Dan yang terakhir, memandang proses mengajar hanya membagikan pengetahuan dan belajar menjadi proses dalam memperoleh pengetahuan.
Ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan pada teori ini. Yang pertama ini mementingkan pembentukan kebiasaan perilaku dengan latihan dan pengulangan, lalu memperhatikan pengaruh lingkungan sekitar, lalu mengutamakan metode dalam membentuk hasil belajar dengan metode rangsangan dan respon, kemudian memperhatikan kemampuan yang siswa sudah miliki dan terbentuk sebelumnya, dan yang terakhir hasil belajarnya terwujud sesuai dengan bentuk perilaku yang diharapkan. Nah, penerapan dalam proses pembelajaran di sekolah ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk stimulus dari seorang guru kepada siswa-siswanya. Lalu yang kedua, adanya pemberian hadiah dan hukuman untuk mendisiplinkan proses belajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, adanya proses pengulangan materi agar membentuk kebiasaan baru. Dan yang terakhir, mengadakan ujian atau tes guna melalui pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran materi. Red, bener itu. Makasih Sabrina. Terus, Mala, apa bahasa Inggrisnya warna apa ya? Merah muda. Pink, betul. Terus apa bahasa Inggrisnya warna hitam? Black. Yeay, terima kasih. Apa? Kemana? Apa bahasa Inggrisnya warna apa ya? Coklat. Brown. Terima kasih. Apa bahasa Inggrisnya warna merah? Red. Terima kasih. Apa bahasa Inggrisnya warna blue? Kuning. Yellow. Apa bahasa Inggrisnya warna biru? Blue. Lalu ada keunggulan dari teori behaviorisme, ada 5. Yang pertama, metode pembelajaran ini sangat cocok untuk kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Lalu guru menjadi lebih teliti dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian guru tidak banyak memberikan materi secara lisan, sehingga membiasakan siswanya untuk belajar mandiri. Yang keempat, teori behaviorisme ini bagus untuk diterapkan dalam melatih siswa yang masih membutuhkan dominan peran orang dewasa, karena suka mengulas serta harus dibiasakan dan suka meniru. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah ada sebelumnya karena menggunakan metode pengulangan dan pelatihan yang berkaitan. Baik, yang selanjutnya ada kelemahan dari teori behaviorisme. Yang pertama, proses belajar dipandang memiliki sifat otomatis mekanis yang membuat terkesan menjadi mesin atau robot. Lalu yang kedua, proses belajar manusia yang dianalogikan menggunakan hewan sangat sulit diterima sebab adanya perbedaan mencolok antara manusia dan hewan. Dan yang terakhir, memandang bahwa belajar adalah kegiatan yang dialami langsung, padahal banyak hal-hal yang tanpa disadari merupakan kegiatan proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, teori behaviorisme ini lebih menekankan terhadap interaksi antara rangsangan dan respon dalam pembelajarannya yang berfokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati melalui penguatan. Tokoh-tokoh utama seperti John B. Watson, Ivan V. Pavlov, dan B. F. Skinner yang mengembangkan teori ini dengan konsep perilaku yang terpengaruh oleh rangsangan eksternal. Penerapannya dalam pembelajaran mencakup motivasi, pengulangan materi, serta penggunaan hadiah dan hukuman. Keunggulannya terletak pada pembentukan kebiasaan dan keterampilan praktikal, namun terdapat kelemahannya yakni sifatnya mekanis dan kurang memperhatikan aspek kognitif serta emosional dalam proses belajar. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.